Cause my style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ya, kita lanjut ke halaman admin. Di halaman admin ada daftar pemilih, daftar kandidat, dan juga ada hasil. Kita masuk ke daftar pemilih. Ini ada nama-nama pemilih beserta nick-nicknya. Lalu kalau kita ingin menambahkan pemilih, kita tinggal pilih tambah pemilih. Lalu kita masukkan nick. Masukin nicknya cuma 8 digit aja ya. Nggak boleh sama. Namanya kita tambah. Nah, di sini akan muncul data berhasil ditambahkan ya. Ke sintaksnya, nama dan nick itu akan kita input. Nama dan nick itu kan kita input. Nah, inputnya itu di dalam form. Nama formnya itu post. Jika fungsi add berjalan, dia akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Lalu fungsi add parameter data. Variabel data ini dari post tadi yang sebelumnya kita bilang from post. Nah, lalu kita masuk ke database dengan query insert info pemilih. Karena ini label pemilih. Sama kayak formnya itu sama, bentukannya itu sama, karena ini kan cuma ngedit dari bentuk data yang kita edit tadi. Bedanya adalah ketika kita mencet edit, kita akan mengirim primary key dari data tersebut. Nah, saya mengesepnya ini NIK-nya ini menjadi primary key. Dia akan menampilkan data berdasarkan primary key-nya itu, berdasarkan ID-nya itu. Jadi kita tetap tepat sasaran, nggak bergantung ke pemilihan yang lain. Jadi kita edit saat lalu lihat di atas nih ada variabel get yang tadi nih. Sebelum kita masuk ke halaman yang edit, ini kan nih edit, dia mengirim nih ID atau nick. Ini kan name-nya 44. Nah, saat dipindahkan ke sini, dia berpindah jadi 21 karena menggunakan metodenya date bukan tot, karena sesuai. Nah, untuk proses pengeditan ini kita menggunakan fungsi edit. Di sini kita lihat sama seperti add, nama dan nick itu ditangkap lalu dimasukkan ke dalam variabel. Ini ada nick lama, ada nick baru. Nick baru adalah nick yang kita ketik atau kita masukkan tadi yang diedit, sedangkan nick lama nick yang sebelum kita ubah. Jadi query-nya adalah update pemilih, tabel pemilih, terus nick baru, nick yang kita ubah tadi. Nah, nama sama dengan nama yang kita ubah. Nah, where yang kita ubah tadi sama dengan name nama. Oke, itu aja. Bombastic side eye. Delete hampir sama dengan edit. Cara menjalankannya, jika kita mengklik tombol delete, ia terhubung dengan link get nih. Untuk sintaks delete seperti ini.
Get adalah variabel yang kita kirim saat mengeklik tombol delete yang tadi. Query yang dijalankan delete adalah delete from pemilih where di mana nick sama dengan nick yaitu variabel yang ditangkap dari variabel get tersebut. Oke, yang pertama adalah login. Pada login ini kita memasukkan nick dengan benar atau yang sebelumnya sudah terdaftar pada database. Selanjutnya mengeklik tombol login. Pada codingnya, masukkan nick ini dengan menginput nick dengan tipe number dengan jumlah 8 angka. Pada button login menggunakan tipe submit. Nah, pada submit ini, setelah kita sudah mengklik tombol submit atau tombol login tadi, nick ini akan dicek nih, adakah pada database yang kita punya. Dengan menggunakan query, select bintang from pemilih, where nick sama dengan nick. Nah, jika nick itu benar dan ada dalam database, tampilan akan masuk ke dalam tampilan voting atau pemilihan, atau masuk ke dalam file vote/index.php. Jika nick yang dimasukkan itu salah, akan muncul alert atau tulisan yang berisi nick yang Anda masukkan tidak terdaftar. Oke. Setelah melakukan login, kita akan ditampilkan halaman voting. Di sini terdapat 3 kandidat. Karena tadi kan sudah ditambahkan ya di halaman admin 3 kandidat. Nah, untuk memilihnya kita hanya klik salah satunya saja. Kita nggak bisa ngeklik lebih dari satu karena ini radio button ya. Nah, untuk sintaknya seperti ini. Session di sini. Ini session di sini untuk menyimpan session dari login tadi. Nah, saat kita login kita memasukkan nick. Nah, nick itu disimpan di dalam variabel session yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel suara atau tabel voting. Nah, di sini HTML-nya terlihat bahwa perulangan yang dilakukan dari si dari kandidat. Jadi kandidatnya tadi ada 3 di sini melakukan perulangan yang ditampilkan hanya nama, visi, misi, dan tombol radio button. Radio buttonnya itu value-nya ID calon ya. Nah, di sini ada terakhir button. Buttonnya itu tipenya submit dengan namanya pilih. Jadi ketika tombol button itu yang bernamakan pilih itu diklik, dia akan menjalankan fungsi ini, fungsi pilih. Fungsi pilih apa? Fungsi pilih adalah dia akan menangkap nick yang tadi dari variabel session, akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam variabel nick dan ID calon. ID calon itu dia dari mana? Dari radio button tadi. Kita ngekliknya yang mana gitu. Misalnya kandidat yang pertama, kita berarti ID calon dari kandidat pertama, begitupun kandidat yang lainnya. Nah, kita nggak boleh tuh, nggak bisa malah untuk memilih dari lebih dari satu kandidat. Kita hanya berhak atau hanya bisa satu kandidat saja. Lalu dimasukkan ke dalam tabel voting dengan query insert into tabel voting. Value-nya ini string kosong, itu berarti ID votingnya. Karena auto increment jadi kita kosongkan saja, nanti dia otomatis mengisi ya. Nah, NIK-nya itu dari tadi si nick pemilih. ID calon adalah calon yang dipilih ketika kita mengeklik radio button itu. Nah, satu ini adalah jumlah suaranya. Saat kita memilih, kita artinya menambah satu suara. Nah, dimasukkan dengan fungsi MySQL query, variabel count dan variabel query. Variabel query adalah yang tadi. Oke. Baik, kita coba nih. Sebelumnya kita lihat dulu ya hasilnya. Nih, hasil di sini itu masih
Dito perolehan suaranya 2, Kamil perolehan suaranya 2. Nah, saya ini udah coba login, lalu saya akan memilih Amanda. Saya klik, lalu saya pilih. Nah, ini ada alert nih, peringatan muncul bahwa suara Anda berhasil ditambahkan. Artinya kita berhasil menambah suara ke dalam tabel voting. Oke, kita oke. Ini terima kasih telah memilih, endingnya selesai. Nah, kita lihat lagi nih. Saat kita refresh, kita kembali, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada nih Amanda Dwi, perolehan suaranya 1. Lalu di mana ini sintaksnya? Sintaksnya seperti ini. Di vote, di hasil. Nah, jadi seperti ini. Kita mengquery isi dari tabel suara atau tabel voting di dalam database kita. Ini adalah query-nya menggunakan fungsi inner join juga. Nah, ini HTML-nya. Nantinya akan menghasilkan tampilan seperti ini. Mungkin sederhananya seperti itu aja dari project kami. Masih banyak kekurangan, mohon maaf bila masih beta ya. Tapi kami udah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.